lolos CPNS, rupanya kamu harus memiliki taktik. Bisa jadi kamu punya cara atau strategi baru supaya peluang lolos akan jauh lebih besar. Simak cara untuk bagaimana kamu bisa lolos dari CPNS. Pemilihan formasi juga bisa menentukan kesempatan kita untuk bisa lolos CPNS. Hal ini dinyatakan demikian karena formasi menentukan pesaing kita. Jika formasinya sedikit peminatnya, tentu jumlah pesaing kita juga tidak terlalu banyak. Teknik pemilihan formasi paling sedikit peminat CPNS bisa kita gunakan. Dan berikut beberapa instansi yang kurang diminati oleh pendaftar. Jangan skip video ini sampai akhir karena akan ada ketentuan dan syarat yang harus kalian penuhi juga. Yang pertama, dokter spesialis. Formasi yang paling sedikit peminat CPNS yang pertama adalah dokter spesialis. Bisa dibilang, untuk formasi ini memang selalu sepi peminat, apalagi untuk dokter spesialis gigi dan spesialis jantung. Yang kedua ada asisten ahli dosen. Melihat dari tahun kemarin, untuk posisi asisten ahli untuk CPNS dosen berbagai jurusan pada pendaftaran tahun lalu dikatakan sepi peminat. Padahal di tahun lalu, formasi yang disediakan lumayan banyak. Beberapa formasi asisten ahli dosen yang sesuai peminat antara lain. Yang ketiga, pengelola kelistrikan perkeretaapian. Formasi ini dapat dikatakan khusus buat kamu yang lulusan teknik elektro atau lulusan transportasi lainnya. Coba ikuti tes seleksi untuk formasi ini ya. Gak cuma hanya itu aja guys, simak terus videonya dan mari kita lihat dari beberapa tahun ke belakang. Untuk analisis konten media sosial pada tahun kemarin juga sepi peminatnya. Padahal ya guys, di era ini kita tidak lepas dari teknologi dan informasi, termasuk di media sosial. Untuk itu formasi analisis konten media sosial selalu bisa kalian ikutin. Dan formasi-formasi tersebut yang sesuai peminat tentu memiliki peluang yang lebih banyak dan formasi yang tersedia. Namun harus kalian ketahui bahwa formasi tersebut dapat kalian ikuti dengan catatan. Yang pertama, tentu kalian sudah sesuai dengan syarat dan prasyarat, baik dari administrasi hingga pada pendaftaran. Yang kedua, pada formasi yang tersedia biasanya seperti syarat pendidikan khusus, lokasi tempat kerja, dan sertifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, perhatikan formasi tersebut. Apakah ada dan dibutuhkan di daerah kalian atau tidak? Nah, jika kalian memiliki pendapat lain atau mau berbagi cerita tentang pengalaman kalian dalam mengikuti formasi tersebut, silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa pejuang CPNS.